Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Namun yang utama, semoga kita selalu dalam lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa, mengawali aktivitas dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwir. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah. Itu Bapak sekalian dirahmati Allah.
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang karakter, ya, karakter takwa, ya, karakter takwa. Ya. Apa itu karakter takwa? Jadi takwa itu memiliki karakter. Atau siapa kalau manusia, maka manusia yang memiliki karakter bertakwa. Manusia yang berkarakter takwa. Apa itu takwa? Takwa yaitu seringkali kita dengar, seringkali kita mendengar, dan seringkali kita juga mengucapkan kalau itu, dan kita juga sudah menjadi tradisi di setiap ibadah, ya, terutama ibadah sholat Jumat mesti ittaqillah, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya. Belum lagi nanti acara-acara yang formal juga sering disampaikan, uh, mungkin ada sumpah jabatan untuk bertakwa, atau non formal juga mungkin kegiatan-kegiatan yang pengajian yang non formal juga seringkali diingatkan untuk selalu bertakwa kepada, intinya apa, poinnya utamanya itu bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa? Yaitu bertakwa, takwa itu sendiri yang pertama, karakter pertama itu tak. Nah, apa itu ta itu? Ta itu artinya tawadu, artinya tawadu. Karakter orang takwa itu artinya apa? Sikapnya, perilakunya, kehidupannya itu tawadu. Apa itu tawadu? Artinya rendah hati. Kenapa Allah SWT ini diterangkan dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang maknanya, dan janganlah kamu, tawadu ini sesuai dan dikuatkan. Pertama itu tawadu. Ini sesuai dengan Quran surat Luqman ayat 18 yang maknanya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Memalingkan muka ya Allah, melengos gitu ya. Itu artinya kalau kita sampaikan ya sombong gitu ya. Janganlah kamu berlaku sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Angkuh itu jalan kayak ini, jalannya digai-gai dengan memusungkan badannya, ya gitu. Angkuh dibuat-buat sok bagaimana gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi angkuh, membanggakan diri. Saya tanya kayak di gini kan, membusungkan dada yang terlalu berlebihan ini. Tidak boleh. Maka jadi kebalikan dari tawadu apa? Kebalikan dari tawadu yaitu takabur. Ya. Apa itu tawadu? Takabur, sombong dan arogan. Al-Quran uh, ya, diceritakan dalam Al-Quran, dikabarkan dalam Al-Quran bahwa zaman Nabi Musa itu ada pemimpin yang berkuasa, ya, penuh dengan kesombongan. Siapa? Teman-teman tahu ya? Dengan keangkuhan. Siapa itu? Yang digambarkan oleh Allah yaitu siapa? Dalam zamannya Nabi Musa, siapa? Fir'aun. Apakah bagaimana akibatnya bagi penguasa yang sombong itu, yang aku itu, Allah akhirnya mengazabnya dengan menenggelamkannya ke dalam, nah, akhirnya Allah musnahkan karena menyombongkan diri, membanggakan diri, Allah tenggelamkan di dalam lautan. Dan diterangkan lagi dalam sejarah dunia kita mengenal penguasa yang angkuh dan sombong seperti apa. Ini pemimpin modern, pemimpin internasional ya. Dalam Hitler ya. Dari mana itu? Dari Jerman. Mussolini juga berasal dari Italia. Marcos yang berasal dari Filipina. Sahreza Pahlavi berasal dari Iran. Nah, ini juga mereka ini sombong. Bagaimana kekuasaan mereka berakhir? Ini pertanyaannya. Akibatnya tidak beda seperti ya, dampaknya mereka terakhir juga tidak beda dengan Fir'aun. Digambarkan dalam Al-Quran hancur karena kesombongan dan karena keangkuhannya, kesombongan dan keangkuhannya. Maka ini kemudian penguasa-penguasa yang sombong dan angkuh, kebanyakan apa? Penguasa-penguasa yang sombong dan angkuh menjadikan orang kaya, semakin tidak apa-apa, kaya semakin kaya tidak apa-apa. Namun ini yang jadi masalah, semakin jauh dari yang lemah, ya, semakin jauh dari yang lemah dan kaum kecil. Digambarkan dalam Al-Quran, ya, kisahkan ya seperti apa, Korun. Apa akibatnya? Oh, dulu itu orang miskin, doakan Nabi, ya, kaya raya, tapi begitu kaya raya dia jauh dari memperkaya diri, akhirnya jauh dari orang miskin, orang lemah.
Karena dengan kesombongannya, dengan kekayaan itu, maka dia dimusnahkan, ditenggelamkan, dijungkir balikkan oleh Allah SWT, baik dirinya maupun kekayaannya, harta bendanya, sehingga ia kita kenal dengan, kalau harta benda yang kalau kita menggali menggali tanah itu ada harta di dalam tanah, namanya harta harta korun atau harta karun. Maka karena itu kita tidak pantas kita sebagai manusia untuk sombong, tidak pantas kita bertakabur, membanggakan diri, menyombongkan diri, tidak pantas. Karena yang pantas itu hanya Allah. Karena yang pantas takabur dan sombong hanyalah Allah. Itulah karakter pertama. Jadi pertama apa tadi? Artinya apa? Takwa. Pertama takwa. Dan karakter kedua yaitu kaf, atau kaf itu qanaah. Qanaah artinya apa? Sederhana. Rasulullah SAW bersabda, silahkan kamu makan, silahkan kamu minum, silahkan kamu berpakaian, dan bahkan kamu silahkan berinfak dan bersedekah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh bermewah-mewahan. Al-Qur'annya menyatakan, silahkan kamu sekalian makan di bumi ini, silahkan kamu kalian minum di bumi ini, jangan kalian berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka kepada orang yang suka melampaui. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 31, biasa-biasa, sedang-sedang saja. Makan minum biasa saja, berpakaian biasa saja, tidak berlebihan. Bahkan berinfak pun ya biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Gitu ya. Ya, itu kalau saya dirahmati Allah. Kemudian kebanyakan orang, namun kebanyakan orang itu apa? Berlebihan. Berlebih-lebihan. Kebanyakan orang itu berlebih-lebihan. Kenapa? Kebanyakan orang yang berlebihan hidupnya penuh keserakahan. Kenapa? Dengan hidup berserakah itu, ia akan membuat tatanan sosial itu akhirnya menjadi rusak, menjadi kacau balau. Kenapa kacau balau? Karena seseorang akan terdorong untuk berbagai tindakan-tindakan apa? Memperkaya diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Ada korupsi negeri ini terjadi akibat dari keserakahan. Mereka tidak merasa puas, kurang lagi, dan kurang terlalu kurang. Walaupun sudah sudah dapat banyak, tapi tetap kurang aja. Dia merasa kurang, jadi dia hanya fokusnya untuk memperkaya diri sendiri. Ya rasanya kurang, terus ada ketergantungan untuk memamerkan lagi, melampaui batas akhirnya yang bukan haknya diambil, maka sudah lebih dari cukup diambil lagi, lebih dari cukup dari kebutuhan diambil, tetap lagi, maka tapi masih tetap merasa tidak cukup. Karena apa? Karena keserakahan di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Mereka hidupnya tidak bahagia. Maka sangat bahaya bagi orang yang serakah. Apa? Dia hanya fokus kepada dirinya, tidak peduli kepada sekitarnya, kepada masyarakatnya. Selanjutnya yaitu karakter yang itu karakter artinya itu warok. Warok itu apa artinya? Warok artinya terpelihara dari perbuatan haram dan subhat. Kenapa? Karena orang yang takwa asal warok itu terpelihara tadi, akan hati-hati dan waspada setiap mau makan atau minum atau melakukan hal-hal baru, dia selalu tanya ini halal atau tidak, haram atau tidak, atau ragu-ragu tidak, ya, subhat atau tidak. Dia akan selalu bertanya dulu sebelum makan, sebelum minum, sebelum dia lakukan ini itu, dia memastikan. Sebab apabila dia meyakini, apabila mereka sudah terlanjur ke dalam, masuk ke dalam makanan tadi atau minuman tadi, masuk ke dalam tubuhnya, yang menjadikan dirinya akan semakin mendapatkan azab dari Allah. Dia takut. Maka bagi orang yang berkarakter takwa, maka ini biasanya tidak hanya melihat dosa atau tidak saja, tapi dia betul-betul melihat haramnya, tidak subhat atau tidaknya. Jika itu, sobat mereka akan segera tinggalkan karena ia ingin terpelihara, dia ingin bersih dan ingin terpelihara. Oleh karena itu, di dalam sholat duha juga ada doa ya, yang maknanya, ya Allah, jika ada yang kami makan dalam perut ini tidak bersih, semoga Engkau bersihkan. Ya. Terkadang jika kita sedang makan dan kita tidak tahu bahwa barang yang kita makan ini tadi haram atau tidak, bagi orang yang takwa biasanya Allah langsung membersihkannya dengan apa?
dengan pesan tersebut tiba-tiba ia langsung muntahkan atau keluar makannya sendiri. Itu ada seperti itu, kadang ada ya. Kita dulu pernah lihat ada satu video yang waktu itu anaknya makan sesuatu makanan yang takut, bukan dari keluarganya, makan takut haram, sampai sampai akhirnya itu di tangannya itu masuk ke dalam tangan mulut anaknya tadi, saking hati-hatinya takut ada makan makanan itu dari yang haram. Akhirnya anak tadi muntah, ya, karena banyak dikeluar ini diambil, makanya dari tangan masuk tadi akhirnya muntah. Dan saking hati-hatinya kehati-hatian ya. Ini yang penting tidak berlebihan ya. Selanjutnya eh, yaitu yakin. Takwa ini hanya yakin. Wah, yakin yaitu bahwa kehidupan ini adalah bisnis. Nah, yakin bahwa kehidupan ini adalah bisnis Allah. Bisnis dengan Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan ilustrasi kepada kita. Kita diajak bisnis dengan Allah SWT. Apa itu bisnis yang ditawarkan oleh Allah SWT? Allah menawarkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Shaf, ya, maknanya begini: hai orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan? Sukakah kamu kalau aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Ya, maka tentunya bagi orang yang sudah beriman, sudah barang tentu dia akan menerimanya dengan lapang dada. Apa itu perniagaannya atau bisnisnya? Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu engkau ya Allah yang aku tuju, dan keriduannya dari bagi orang yang beriman, ya hanya semata-mata hanya itu. Iman kepada Allah dan Rasulnya artinya apa? Sikapnya, gerak-gerik langkahnya dalam kehidupan ini siap mencontoh apa yang diberikan, apa yang diperintahkan Allah, ya, dan yang dicontohkannya sebagai teladan Rasul, contohkan Rasulullah sebagai teladan kehidupan kita. Kemudian uh, tawaran yang kedua yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan harta benda, jiwa raga kita. Karena itu umat Islam diperbolehkan kaya. Kaya boleh, silahkan. Namun kekayaan tadi diperbolehkan umum. Kita diperbolehkan kaya, mempunyai harta yang berlimpah, tetapi peruntukannya harta tadi limpah itu untuk apa? Bukan untuk bermewah-mewahan, tapi semuanya adalah sebagai sarana alat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Untuk apa? Berjuang di jalan Allah. Sehingga betul-betul dengan perjuangan itu sebagaimana bisa mengangkat nama baik Islam, bisa mengharumkan Islam. Maka kalau jika sudah demikian, Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala, jika hal tersebut sudah dilaksanakan, kata Allah itulah lebih baik untukmu kalau kamu betul-betul mengerti. Nah, ini ya. Sayangnya jadi jika kita laksanakan Allah, jadi saya banyak orang yang beriman yang tidak mengerti, sehingga hanya sedikit sekali yang orang yang berjihad ya di jalan Allah, sangat sedikit sekali ya. Ya, jika hal ini bisa dilakukan semua, maka Allah menjamin bagi kita semua mereka akan diampuni dosa-dosanya dan berikan surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wah, ini sekali ini mereka akan kekal di dalamnya, dan selama-lamanya Allah memberi ridho kepada mereka, dan mereka memberi ridho terhadap Allah SWT untuk mendapatkan keberuntungan hidup yang baik, hidup yang besar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi itu perniagaan yang ditawarkan oleh Allah. Ya, memang kita harus berjuang, harus semangat, harus antusias, dan kita harus menjadi orang yang takwa tadi. Apa tadi? Yang pertama tawadu, kemudian yang kedua yaitu qauf, ya, qanaah, rendah hati, tidak biasa saja, sederhana, tidak tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga itu waro, artinya terpelihara hati-hati dari makan makanan yang tidak ya, haram, tapi yang subhat, yang ragu-ragu, yang masih ragu-ragu ditinggalkan, dan yakin yakin hanya kepada Allah, dan kita kita niatkan kita bisnis uh, dengan Allah, kita kita bisnis dengan perniagaan dengan Allah, yaitu dengan iman kepada Rasulnya dan berjihad dengan harta jiwa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat berupaya sedikit demi sedikit terus kita tingkatkan
kita terus meningkatkan kualitas ketaatan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan kita juga selalu berdoa mudah-mudahan uh, para pemimpin pemimpin bangsa ini terutama mendapatkan kita mendapatkan atau pemimpin kita ini diberikan ketaatan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga juga dapat memotivasi pada masyarakatnya mengambil keputusan yang terbaik, kebijakan yang tepat, sehingga negeri ini akan damai, negeri ini akan gemah ripah Jinawi seperti negeri yang dijanjikan oleh Allah, negeri yang penuh keberkahan, keberlimpahan dijanjikan oleh Allah. Jika negeri itu dipenuhi dengan keimanan ketaatan, maka pertolongan, keberlimpahan dari Allah SWT akan datang kepada negeri tersebut. Demikian kami akhiri. Tadi kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara-saudara kita, hajat-hajat kita, hajat orang saudara-saudara kita yang membantu kita, yang mendorong kita, yang memotivasi kita. Kita doakan semuanya, semuanya. Murid-murid kita, siapapun kita doakan sukses, orang-orang yang berbuat baik terutama, dan orang-orang yang berbuat dolim, kita juga doakan menjadi orang baik, semoga dan mereka pun juga menjadi sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتغيرون ولحم طير مما يشتهون وخروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم
محموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لكنون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن مغرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم